Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siska, gimana sehat? Alhamdulillah, Bu Raya juga ada sehat? Alhamdulillah dong. Ya, Ya, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya malam ini. Kita akan coaching sebentar ya Bu ya. oke siap. Kira-kira malam ini Bu Rohaya mau membicarakan tentang apa nih? Boleh berkeluh kesah atau menceritakan sebuah masalah yang mungkin lagi jadi pikiran Bu Rohaya. Silakan Bu Rohaya. Saya tuh lagi kepikiran Bu Siska di sekolah. Ketika saya mengajar itu ada satu murid. Jadi ketika saya mengajar pasti selalu tertidur pulas dia. Bukan hanya sekedar tertidur. Jadi benar-benar pulas, pulas dan pulas seperti itu. Jadi bagaimana ya cara mengatasinya? Oke, berarti ada anak tertidur pulas dalam pembelajaran. Berarti karena ini percakapan singkat ya Bu, kita hanya 15 menit. Oke. Apa sih harapan Bu Rohayah terhadap anak tersebut yang tadi tertidur pulas saat pembelajaran? Harapan ke depannya? Harapannya sih agar ketika saya mengajar atau dalam pembelajaran anak itu dapat mengikutinya seperti anak-anak yang lain, walaupun memang karakteristik anak itu berbeda dengan yang lain ya, yaitu termasuk anak ABK, itu anak berkebutuhan khusus seperti itu. Seperti itu Bu Siska. Baik, berarti tadi anak tersebut PDDK ya Bu ya? Boleh tahu Bu, laki-laki atau perempuan? Betul, laki-laki Bu Siska. Laki-laki. Sebetulnya ada dua nih anak berkebutuhan khusus, satu Satria, satu Erik. Cuma saya cenderung itu ke Satria. Kalau Erik sih alhamdulillah dia bisa mengikuti pembelajaran. Namun kalau Satria ini yang jadi satu pemikiran saya itu supaya dia tuh mau mengikuti pelajaran dan tidak tertidur pulas seperti itu. Selama ini atau sampai saat ini sudah ada strategi apa yang Bu Rohaya terapkan untuk mengubah perilaku Satria tersebut? Untuk saat ini saya sudah menggunakan di awal itu strategi mengubah formasi tempat duduk di awal nih, ya kan? Mengubah formasi tempat duduk, jadi tempat duduk Satria itu berdekatan dengan saya, seperti itu, dan itu berefek eh, dia tidak lagi tertidur, bahkan dia mengikuti pembelajaran secara secara aktif, seperti itu. Namun ketika saya kembalikan, bukan kembalikan ya, karena setiap bulan itu kan saya posisikan tempat duduk itu kan berubah, Rolling ya Bu ya ya? kan? Betul, rolling. Nah, namun kan saya juga harus harus apa ya, punya prinsip adil ya gitu kan. Artinya dia tidak selalu ada di samping saya. Jadi suatu saat dia berada di kejauhan dari saya, jarak jauh dari saya, dan itu ternyata kembali lagi tertidur pulas seperti itu. Baik, berarti tadi dari ini ya, formasi tempat duduk ternyata bisa mempengaruhi juga ya. Walaupun Bisa. pada akhirnya ketika dikembalikan mengikuti formasi normal atau yang biasanya, Hmm, kembali lagi Satria tertidur saat pembelajaran ya Bu ya. Nah, betul. kembali lagi tadi saat Satria diposisikan dekat dengan Ibu Rohaya sebagai guru kelasnya. Dari skala 1 sampai 10 itu bagaimana perubahan yang terjadi pada Satria Bu? Perubahan yang ke arah lebih baiknya. Perubahannya sih luar biasa. Jadi sangat meningkat. Minimal dia tidak tertidur di saat pembelajaran. Bahkan dia mengikuti pembelajaran walaupun tidak semestinya ya apa yang dia tangkap, karena kan perbedaan karakteristik itu seperti itu. Ya, dari skala 1 sampai 10 ada di berapa Bu perilaku Satria tersebut? Dari kalau saya boleh pilih dari angka 1 sampai 10 itu ada di angka 7 kali ya, Masih di angka kisaran 7 7. ya Bu ya. Berarti harapan Bu Rohaya nih ke depannya untuk Satria
angka 9, minimal di angka 9. Baik. Untuk skala 9 yang Ibu harapkan ini, perilaku seperti apa sih ciri-ciri di angka 9 itu bagi Satria bisa mengikuti Iya. pembelajaran? Jadi kalau saya lihat, kalau saya perhatikan atau saya amati dan saya pahami itu sepertinya pendekatan personal ketika mengajar atau dalam pembelajaran seperti itu tidak cukup kalau saya perhatikan, sehingga saya melaksanakan atau melakukan pendekatan atau personal dengan cara yang saya lakukan itu di luar dari kegiatan pembelajaran, yaitu ketika contoh satu hal ketika istirahat seperti itu. Karena pernah saya berkomunikasi atau saya berbicara dengan Satria ketika istirahat di kantin, kebetulan posisinya sedang makan gitu kan, sambil saya ngobrol seperti itu, dan Satria sangat merasa nyaman gitu diajak ngobrol dan nyambung sepertinya. Responsif ya Bu ya. Betul, responsif, komunikasi dua arah gitu kan. Saya tanya dia jawab, saya menjelaskan juga dia mengerti apa yang saya katakan atau apa yang saya sampaikan. Sampai saya sempat bertanya tentang satu hal, kenapa sih Satria itu selalu tidur ketika guru mengajar. Guru sedih loh gitu kan, karena Satria tidak bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran. Terus jawabannya adalah apa? Jawabannya itu, Bu, karena saya nunggu mama pulang larut malam, jam 1 baru pulang. Seperti saya tidak bisa tidur kalau mama belum pulang. Seperti itu loh. Kok mamanya bisa pulang malam? Gak tahu mama kemana, pokoknya jam 1 mama baru pulang gitu kan, seperti itu. Oh seperti itu. Sehingga saya berpikir nih, gitu kan, oh ternyata kendalanya adalah kenapa Satria itu tertidur di saat pembelajaran, karena keterbatasan waktu tidur malam, sehingga kurang istirahat, betul, sehingga dia tertidur pulas di saat pembelajaran seperti itu. Tadi kan dari Satrianya sendiri Ibu sudah melakukan pendekatan secara personal ya, di luar jam belajar. Tadi terkait juga posisi atau formasi tempat duduk di kelas. Nah tadi saya juga mendengarkan alasan kenapa Satria itu bisa tertidur saat pembelajaran ternyata adalah waktu istirahatnya yang tersita ya Bu ya, karena menunggu orang tuanya pulang. Nah dari ceritanya Satria ini, kira-kira apa yang bisa Ibu tindak lanjuti, bahwa tadi ada salah satu alasan terkait orang tuanya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Dalam waktu dekat ini, namun sebelumnya gini, mohon maaf, sebelumnya itu saya sebenarnya sudah ada pemanggilan sih kepada orang tua terkait Satria. Berarti sudah dipanggil ya Bu ya? Betul, namun itu belum terlaksana karena satu hal mama Satrianya yang tidak responsif gitu kan. Namun tetap saya berusaha optimis tentang pemanggilan Satria agar ada komunikasi di antara saya sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai gurunya Satria, sementara orang tuanya sebagai orang tua di rumah, yang sama-sama kita berusaha akan selalu ada perubahan baik pembelajaran di sekolah maupun di rumah seperti itu, sehingga dalam waktu dekat ini saya akan melakukan hal itu. Baik, tadi secara pemanggilan ke sekolah belum terlaksana ya Bu ya? Belum terlaksana. Jadi apa tindakan dari Bu Rahaya selanjutnya ketika pemanggilan ke sekolah ini tidak terjadi? Apa yang akan Bu Rahaya lakukan? Oke. Jika ini tidak terjadi, sepertinya ada hal yang harus saya lakukan, jauh lebih lakukan, yaitu dengan mengunjungi rumah orang tuanya, atau minimal saya
meminta informasi kepada tetangganya, dan selebihnya saya akan berkunjung ke rumahnya terkait informasi yang akan saya dapatkan gitu. Selebihnya baru nanti di sana saya akan eh, apa sih sebenarnya masalah masalah satria gitu kan, sehingga saya tahu, dan selebihnya nanti saya akan memberikan ya semacam pengertian atau memberikan suatu solusi terbaik agar satria tidak terjadi lagi, tidak terjadi pada satria ketika pembelajaran itu satria tertidur seperti itu. Baik, berarti ada usaha ya dari Ibu Rohaya, setidaknya seperti menjemput bola. Ketika plan A tidak bisa terlaksana, maka Bu Rohaya sendiri akan mendatangi atau berkunjung ke rumah satria tersebut ya. Kira-kira kapan Bu akan dilaksanakan kunjungan tersebut? Kurang lebih minggu-minggu ini, mungkin setelah SAS kali ya, setelah SAS Sedang asas Sumatera ya Bu ya semester. saat ini. Betul, saya sudah saat ini. Iya, berarti minggu-minggu ini Bu Rohaya akan berencana mendatangi rumah satria untuk melakukan bukan edukasi sih ya, lebih kepada pendekatan kepada orang tua supaya bisa lebih care, lebih peduli dengan istirahat atau jam tidurnya si satria tersebut. Kira-kira Ibu akan minta bantuan atau sendiri saja untuk berkunjung tersebut? Ya. Tentunya saya akan minta bantuan Pada siapa tuh? kepada teman sejawat seperti itu. Selain itu juga saya akan meminta bantuan kepada komite, karena memang sebelum di awalnya juga komite sudah lebih tahu sebenarnya bagaimana keadaan satria, sehingga saya lebih jauh juga mengerti gitu kan, karena informasi dari komite tersebut. Dan tentunya ini juga tidak terlepas dari saya koordinasi atau saya minta izin ke kepala sekolah, atau sebelumnya saya juga nanti membicarakan ke kepala sekolah tentang keadaan satria saat ini gitu kan. Terus saya minta izin, karena bagaimanapun kalau kita keluar sekolah kan tentunya harus ada izin dari kepala sekolah, dan jika beliau sudah mengetahui ACC maka itu saya akan laksanakan, saya akan lakukan gitu. Seperti itu. Semoga rencana ini bisa berlangsung ya Bu, nanti di minggu-minggu ini Ibu akan lakukan. Dan saran dari saya, saat melakukan kunjungan tersebut lakukan dokumentasi ya Bu. Dokumentasi ini sangat sudah penting, pastinya gitu, karena nanti akan jadi bukti bahwa kita melakukan bimbingan tidak hanya di dalam kelas, di dalam sekolah, namun kita sampai menjemput bola mendatangi rumah satria tersebut. Baik Ibu, dengan waktu yang singkat ini sampai di titik ini, jadi apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan singkat kita malam ini? Yang saya dapatkan adalah suatu solusi yang terbaik yang saya akan lakukan, saya upayakan agar satria dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan apa yang saya harapkan. Seperti itu Bu Siska. Terima kasih banyak Bu Rohaya. Minggu depan saya coba minta cerita lagi ya sama Bu Rohaya, apa perubahan perilaku satria yang terjadi setelah adanya kunjungan dari Bu Rohaya. Baik, siap. Terima kasih banyak Ibu Rohaya atas waktunya. Semoga satria ini bisa bisa makin hari makin berubah perilakunya, dan dia pun bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristiknya, meskipun satria ini adalah seorang PDBK. Sekali lagi terima kasih Ibu Rohaya, sehat selalu, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.